Perkenalkan, saya Ingrid, MC di malam hari ini. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, brother and sister? Saya harap semoga sehat semuanya ya. Nah, siapa yang hidupnya mau lebih sehat dan sangat sehat? Saya. Ya. Nah, Bapak Ibu, brother and sister, boleh ya kita interaktif sebentar ya. Nah, siapa nih yang hidupnya mau sangat sehat, tidak hanya sangat sehat, tapi juga sangat bahagia, rezekinya berlimpah-limpah. Nah, boleh nih, brother and sister, di bawah kan ada reaction tuh, boleh kasih tangan, atau boleh chat di situ. Nah, nanti pasti Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk mengabulkan keinginan kita semua. Wow, luar biasa banget ya. Semuanya pasti ingin sehat, bahagia, dan berkelimpahan rezekinya. Nah, Bapak Ibu, brother and sister, saya harap 1 jam ke depan kita benar-benar fokus, duduk di depan Zoom kita kali ini yang kameranya belum dibuka nih. Kita sama-sama buka ya. Jadi kita bisa bertatapan muka secara virtual di sini. Nah, saya harap kita semua bisa dengarkan. Kalau perlu dicatat nih, jadi siapkan buku catatannya karena saya yakin apa yang akan di-sharingkan pada malam hari ini akan sangat berguna untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk teman-teman kita. Jadi dengarkan dengan buka hati, buka pikiran, kita sama-sama belajar, kemudian kita mengingat sehingga kita bisa mengaplikasikannya. Nah, seperti kita tahu saat ini kita masih di dalam masa pandemi ya, semoga cepat berakhir juga ya. Sebagian sudah divaksin, terutama yang umur tertentu atau nakes. Tapi semuanya pasti akan divaksin dan keadaan juga akan lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi pada malam hari ini seseorang yang luar biasa, seorang entrepreneur dan juga praktisi natural health yang sudah mengaplikasikan ya ilmunya kepada kita semua, seseorang yang luar biasa akan membawakan topik pada malam hari ini, Be Healthy with Strong Immunity. Nah, Bulani ini adalah seorang yang luar biasa yang saya sangat yakin seseorang yang sangat kompeten untuk men-sharingkan pengetahuannya pada kita pada malam hari ini. Nah, saya mengundang Bulani untuk berbagi kepada kita semua. Halo, selamat malam Bu Ingrid. Selamat malam Bulani. Silakan Bulani, saya udah siap nih untuk mendengarkan. Ya, selamat malam Pro Ensis ya, dimanapun Pro Ensis berada ya. Selamat malam, salam sehat selalu, salam semangat selalu. Yang benar ya tadi kata Bu Ingrid, siapa nih di antara Pro Ensis yang mau hidupnya semakin sehat dan semakin sehat lagi, semakin muda dan semakin muda lagi, semakin makmur dan semakin makmur lagi. Bu, mute, Bu. Ibu mute. Kok bisa ke mute? Kenapa bisa ke mute ya? Dari tadi jadi bahasa gerakan, nggak apa-apa ya, gitu kan ya. Mungkin tadi lagi mute, ada yang masuk di mute semua, jadi saya ke mute juga ya. Jadi, oke, perkenalkan nama saya Lani ya. Jadi Bu Ensis ya, benar-benar di sini semakin muda, semakin sehat, semakin makmur, semakin berkelimpahan hidupnya ya. Amin ya. Nah, oke. Perkenalkan nama saya Lani dari Tangerang ya. Tadi tepuk tangan dulu dong untuk MC-nya Ibu Ingrid ya, luar biasa banget ya. Nah, Bu Ensis, benar-benar ini kan informasi ini siapa sih yang nggak mau sehat, benar nggak ya? Jadi
selain kita butuh iman, ya, kita benar-benar butuh iman nih untuk kita sehat ya. Kita juga ternyata butuh imun ya, untuk benar-benar tubuh kita juga strong. Jadi 2 I itu yang paling penting, imun dan iman ya. Nah, jadi luar biasa banget ya. Kita akan mulai dengan slide yang pertamanya ya. Oke, ini kan sekarang lagi ini banget ya, lagi masih marak lah ya, dan ini sudah 1 tahun lebih ya pandeminya ya, satu tahun lah ya kurang lebih di Indonesia ya. Dan ini kita bahas tentang corona ya hari ini ya. Nah, eh, virus ini bisa menyerang siapa aja sih gitu kan ya. Nah, karena hari ini bagus banget nanti ada yang di-sharingkan oleh Pak Wahyu ya. Nah, jadi gini, virus ini bisa menyerang lansia ya dan atau golongan usia lanjut ya, orang dewasa, anak-anak dan baby, serta ibu hamil dan ibu menyusui ya. Jadi ibaratnya semua orang lah bisa kena ya tentang virus ini. Makanya kenapa kita temanya hari ini adalah be healthy with strong immunity ya. Nah, jadi inilah yang semua yang bisa kena. Nah, kita lihat slide berikutnya ya. Gejalanya nih, ini semua Bro Ensis rata-rata udah tahu lah ya. Jadi saya cuman paparkan lagi untuk mengulang aja sekilas ya. Jadi gejala umumnya apa aja sih? Biasanya demam ya, demam, suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius, batuk kering atau sesak napas. Nah, ternyata ini ada gejala lain nih sebenarnya nih di luar yang tadi gejala yang tadi nih ya. Kita lihat nih gejala yang istilahnya ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul ya meskipun ini jarang terjadi ya. Jadi diare ya. Jadi dulu sampai pernah orang bilang, wah kok diare ya gitu. Nah ternyata begitu dia ke rumah sakit buat periksa sakit mahnya atau positif gitu kan. Sakit kepala, mata merah ya, hilangnya kemampuan mengecap. Nah ini udah mulai banyak banget ya dan kemampuan mencium gitu ya. Nah ruam di kulit. Nah, tapi gejala-gejala COVID ini itu umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu ya setelah terpapar ya. Nah, sebagian pasien yang terinfeksi corona ya, yang makanya disebut adalah happy hypoxia. Ya, itu juga sama ya istilah yang sangat familiar banget sekarang ya. Nah, kita lihat lagi nih slide berikutnya nih. Efek nih, kita lihat ya, efek virus corona akan lebih bahaya atau bahkan bisa fatal nih ya, bila terjadi pada orang yang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu seperti diabetes, penyakit jantung, penyakit paru-paru, rokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya sakit cancer ya, kita lihat ya. Nah, terus kita lihat lagi slide berikutnya ya. Nah, ini nih teman-teman, ini saya ambil ya dari sumbernya adalah JHU CSSE COVID-19 data gitu ya. Nah, ini bagus banget ya. Kita lihat di sini ya, sebentar ya. Oke, ini lagi baru-baru nih, Bro Ensis ya. Ini lagi tanggal 21 nih rata-rata penambahannya ya. Kalau kita lihat ya penambahan rata-rata 21 nih ya. Nah, terus itu tapi kalau kita lihat slide berikutnya ya, ini peak-nya nih ya. Peak-nya itu di tanggal 31 Januari ya, itu 12.000 tuh penambahannya. Ya luar biasa banget ya kasus barunya ya. Nah, jadi pergerakannya tadi cukup lama, peak gitu ya. Slide berikutnya itu grafiknya sudah mulai menurun ya. Nah, ini luar biasa banget ya, tanggal 23 Maret ya, tanggal 23 Maret kasus barunya 5.000. Jadi lumayan lah ya, dan kita berharap semoga dari kasus ini ya semakin lama akan semakin habis ya, istilahnya udah tuntas lah, kita bisa kemana-mana lagi, bisa aktivitas normal lagi gitu ya. Nah, Bro Ensis, ini ada seseorang pakarnya nih ya yang akan men-sharingkan nih ya. Ini adalah Dr. Joni Sulistyo ya. Nah, beliau ini luar biasa banget ya. Dan ini Dr. Joni ini adalah lulusan dari Dr. Pajajaran ya, Daran Bandung ya. Nah, kedua, Dr. Joni ini juga sebagai senior ya, senior medical advisor di Unilever ya. Nah, terus Dr. Joni ini juga aktif ya, ini aktif dan sekarang Dr. Joni juga sebagai konsultan kesehatan di berbagai perusahaan dan organisasi ya. Nah, Dr. Joni ini
akan memaparkan ke kita semua nih tentang COVID nih, ya. Apa sih dan gimana sih terjadinya? Teman-teman sekalian, topik saya kan memang ada relevansinya sama COVID ya. Tetapi yang saya ingin pertontonkan atau ingin tonjolkan adalah persoalan natural healing atau natural immunity yang kita sebenarnya bisa kembangkan atau kita punya kemampuan untuk mengembangkannya. Supaya understanding kita itu baik, bagaimana kita mempertahankan derajat kesehatan kita secara alamiah, bolehkah saya men-sharekan fenomena orang kena COVID dulu, gitu ya, supaya Anda bisa relate. Kalau saya mau mempertahankan diri itu, apa yang saya harus pertahankan gitu, harus kuatkan, atau harus saya asupkan agar komponen yang ingin kita pertahankan itu bekerja dengan baik, gitu ya. Let me share gambar ini ya, sebentar ya. Jadi COVID-19 itu adalah virus, masih saudaranya influenza yang menyerang sistem saluran nafas. Nah, ini adalah saluran nafas kita. Saya akan bagi dua, satu yang bagian pipa, yang satu lagi adalah bagian balon. Di bagian balon ini, kalau terus masuk sampai ke bagian paling dalam, kira-kira balonnya kayak begini nih. Ini ada balonnya, ini ada pipanya. Jadi pipa yang panjang besar ini itu masuk juga sampai ke dalam-dalam. Nah, coba perhatikan. Ini kan balon, isinya udara. Dindingnya itu bersebelahan dengan pembuluh darah. Jadi, lapisan dinding balon paru itu tempat bertukarnya oksigen dan CO2. Jadi oksigen dari ruang balon ke dalam pembuluh darah, CO2 dari dalam pembuluh darah ke ruangan balon supaya bisa dihembuskan keluar. Oke. Nah, bisa kelihatan ya? Ini di gambar yang sebelah kiri, kotak sebelah kiri ini ada dibagi dua nih balon paru ini. Balon paru yang sebelah kirinya itu jernih, putih, isinya udara, sedangkan balon, perhatikan, ini adalah hari 0, terus ke kanan adalah hari-hari. Hari 0 ini adalah hari di mana orang mulai keluar gejala. Jadi jangan tanya ya, kalau orang yang tidak menggejala ya pasti tidak akan ketahuan bahwa dia punya begini ya. Nah, jadi mulai hari 0 sejak dia muncul gejalanya, katakanlah gejalanya cuman nggak enak nih, kok saya rasanya mengecap seperti nggak makan gitu, atau nggak ada rasanya. Itu virus yang sudah masuk di tubuh kita, itu kira-kira segini jumlahnya. Artinya dia sebelum ini dia sudah terkena kan? Gitu. Nah, sekarang dampak dari virus ini terus berkembang. Di hari ketiga, hari keempat, hari kelima muncullah kekebalan ini. Kekebalan imun namanya antibodi. Kalau yang titik-titik ini, antibodi ini namanya imunoglobulin M. Nah, kalau yang berikutnya, ini namanya imunoglobulin G. Imunoglobulin M munculnya di awal. Tapi imunoglobulin G munculnya daya tahan alamiah. Satu ada antibodi, itu daya tahan alamiah ya. Jadi tubuh kita akan merespon. Lalu daya tahan alamiah juga saluran nafas dan paru-paru yang sehat. Jadi kalau kita membuat saluran nafas atau paru-paru kita menjadi tidak sehat oleh berbagai macam perilaku, ya namanya kita akan membuat organ kita daya tahannya turun. Oke ya. Itu dua itu alamiah dari karena tubuh kita. Tapi kita juga bisa mendapatkan kekebalan alamiah atau daya tahan alamiah dari nutrisi yang baik, dari otot yang terpelihara. Cuman jongkok berdiri itu otot besar kita sudah dilatih. Kalau teman-teman yang pria suka sedikit bodybuilding, push up di rumah atau chin up di rumah, itu juga sudah olahraga gitu. Lalu kemudian rehat yang berkualitas. Saya mau bilang rehat yang berkualitas itu adalah rehat bukan yang panjang, tapi yang Anda merasa enak, bisa lelap. Rehat lelap. Nah, ini khusus terutama buat
kelompok lansia seperti saya, ya rehat yang berkualitas itu di mana saya merasa ngantuk, saya tidurkan walaupun cuma 10 menit, seperempat jam atau setengah jam, saya akan lelap. Nah, yang terakhir adalah lingkungan yang sehat, lingkungan yang menyehatkan. Bu Lani masih mute, Bu. Saya lupa mulu ya nyalain mic-nya ya. Oke, jadi Bu Ensis ya, tadi bagus banget ya keterangan dari Dokter Joni ya. Sebenarnya dengan kita gerakan aja, jongkok bangun gitu kan, itu udah memperkuat ya, kita olahraga lah ibaratnya ya. Nah, selama ini kita kan kurang olahraganya, iya kan, karena kesibukan lah pagi-pagi, pulang malam, atau kita pikir tidur yang panjang itu yang sehat gitu kan. Ini bagus banget ya, ini juga buat saya juga belajar bahwa sebenarnya tidur itu tuh yang penting kualitasnya gitu ya. Nah, Bu Ensis ya, ini luar biasa banget tadi dari Dokter Joni. Nah, hari ini pun saya juga kedatangan 2 tamu juga ya yang luar biasa juga yang akan men-sharingkan pengalamannya nih ya. Nah, di sini saya akan undang ya seorang ibu ya yang luar biasa yang akan sharing tentang pengalamannya tentang beliau nih dengan cara alami ya membantu kesehatan satu keluarganya ya. Oke, saya undang ya. Halo, selamat malam Bu Desi. Malam Bu Lani. Halo, apa kabar? Baik, sehat selalu. Sehat selalu ya. Wah, ini fresh banget ya, sehat banget ya. Bu Desi, boleh dong kenalin ke Bu Ensis yang ada di sini nih, nama, asalnya dari mana gitu loh ya. Oke Bu Lani. Selamat malam semuanya, pagi-pagi Bro Ensis semuanya. Kenalkan, nama saya Desi, saya tinggal di Tangerang, saya bekerja di Jakarta Barat. Ya, Bu Desi, Bu Desi sharing dong ke kita nih. Kemarin kan sebelum lama ini kan saya dengar Bu Desi mengalami ngalamin COVID nih satu keluarga ya, gitu loh. Nah, kira-kira gimana nih ceritanya dan kapan waktunya Bu Desi? Oke, saya akan sharing sedikit tentang pengalaman saya. Tanggal 4 Februari bulan kemarin, suami saya kehilangan penciumannya. Terus itu akhirnya saya bawa anak-anak saya semuanya untuk tes PCR dan antigen. Ternyata memang hasilnya kami sekeluarga berempat positif. Oh, jadi berempat ya positif COVID ya? Oke. Ini gejalanya apa aja tuh Bu Desi? Boleh sharing ke kita Bu Desi? Gejalanya, yang kami rasakan kami hanya hilang penciuman 2 hari dan kami tidak mengalami gejala seperti demam, batuk, demam, batuk itu sesak napas itu tidak gitu loh. Dan hanya hilang penciuman 2 hari. Itu saja sih Bu Lani. Oh, jadi penciuman 2 hari kurang lebih ya. Tapi gejala-gejala yang sesak napas, yang pernafasan itu nggak ada ya? Tidak ada sama sekali. Oke, nah Bu Desi, Bu Desi tindakan apa nih yang dilakukan Bu Desi begitu terdiagnosa gitu ya? Boleh sharing Bu Desi ke kita? Oke, setelah saya dinyatakan positif berempat, saya dan suami saya isolasi mandiri. Terus itu saya minum obat dari dokter yang diberikan kepada kami berempat, dan kami lebih memaksimalkan dari produk-produk yang itu kami gunakan. Seperti contoh kayak Alfameta. Alfameta ini saya berikan ke anak-anak saya dan saya pribadi sehari 3 kali. Ini benar-benar saya lakukan setiap pas kami dinyatakan positif. Suami saya kasih sehari 5 kali. Oh, jadi sehari selain Alfameta apa aja tuh Bu Desi? Ya, saya lakukan setiap hari ke mereka bertiga dan saya pribadi. Saya juga memberikan mereka minuman Vetomax. Setiap mereka minum, saya teteskan. Pokoknya saya tidak pernah bolos atau bolong untuk memberikan Vetomax ini. Ini luar biasa saya kasih ke mereka. Dan sudah itu saya masukkan juga di tempat minum saya Alpaspin, karena saya
telepon apa saya juga dapat dukungan dari Bu Lani, maksudnya memberitahukan kalau Alpasmin itu bagus untuk oksigen dalam darah, makanya saya masukkan ke setiap minum saya gitu loh. Oke. Nah, terus berapa lama nih ngalamin COVID ya Bu Desi? Kalau COVID itu saya mengalami sebenarnya sih yang penciuman 2 hari Bu Lani. Itu 2 hari yang penciuman, tapi kalau saya pribadi, saya bisa hilang, tapi kalau saya kecapean. Nah, kalau saya misalkan istirahat sebentar, saya tenang diri gitu. Akhirnya itu penciuman saya kembali ada gitu. Tapi kalau anak-anak semuanya sama suami saya 2 hari mereka hilang penciuman dan gejala yang lain-lain itu kami tidak mengalami sama sekali. Dinyatakan negatifnya berapa lama tuh kira-kira Bu Desi? 15 hari kami dinyatakan negatif. Wah, luar biasa ya. Jadi nggak ngalamin sampai sesak napas, terus juga penciuman juga kurang lebih 2 harian. Ya malah kalau Bu Desi sendiri kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu ya. Betul Bu Lani. Wah, luar biasa banget ya. Nah, terus setelah kondisi kan gini Bu Desi, kan ada orang yang sharing setelah mereka kena COVID, mereka sembuh, mereka kan ada nafas tuh tersengal-sengal ya. Ini gimana nih setelah dinyatakan kondisi stabil ini, apa yang dirasakan oleh Bu Desi dan keluarga? Setelah 2 hari kami hilang penciuman, hari ketiga, hari keempat kami tuh merasakan biasa saja badan kami. Dan kami mulai merasakan nafsu makan yang mulai tinggi, mulai enak makannya, terus dan kami juga mulai merasa seger badan kami berempat gitu loh. Terus dia tuh sebenarnya sih dari semua produk-produk ini kami sangat mengucapkan terima kasih, kami tidak salah pilih. Ternyata Alphameta, Vitomax, dan Alphaspin luar biasa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih dan bersyukur karena saya bisa bergabung di FFG ini, komunitas yang luar biasa, dukungan dari Bu Lani, Bu Gita, yang selalu memberi semangat saya selama saya kena COVID. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Bu Lani ini memberi saya terus berpikiran positif, tenang, positif. Makanya saya bisa menyelesaikan ini dengan baik. Terima kasih Bu Lani. Luar biasa ya kesaksiannya ya. Jadi semuanya sudah pulih dalam waktu lebih cepat lah ya. Dan setelah pulih pun tidak ada efek sampingan ya. Jadi istilahnya bisa hidup dengan normal kembali ya Bu Desi ya. Nah Bu Lani. Saksiannya dan saya berharap ya Bu Ensis bisa mengambil sisi positif nih ya, dan ini kan luar biasa banget ya bahwa apapun bisa dilewati dengan kalau kita memang menjaga imun tubuh kita, dan kita juga yang paling penting adalah menjaga pikiran kita nih untuk tetap positif adalah setelah mengalami pandemi ini, setelah mengalami tidak ada efek yang berlanjutan gitu ya. Nah, Bu Ensis ya, sekali lagi thank you banget Bu Desi atas sharingnya ya. Pokoknya semakin sehat satu keluarga ya dan bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi ya. Dan Bu Ensi saya akan undang seseorang juga yang luar biasa juga ya, yang sharingnya juga sangat menginspirasi ya, dan ini bagus banget ya buat Bu Ensis juga sama-sama simak ya. Saya akan undang Bapak Wahyu Kurniawan. Halo, selamat malam Pak Wahyu. Halo, malam Bu Lani. Iya, Pak Wahyu boleh dong kenalin nih ke kita semua nih ya, nama lengkap dan asal ya. Jadi supaya Bu Ensi juga kenal lebih dalam dengan Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Nama saya Wahyu Kurniawan, saya tinggal di Tangerang dan saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan multinasional di Jakarta. Ya. Ya. Cukup jelas suara saya? Oke, tadi agak keputus ya. Ya, perlu diulang? Boleh sekali lagi diulang Pak Wahyu. Ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Saya Wahyu Kurniawan, tinggal di Tangerang dan saat ini bekerja di salah satu perusahaan multinasional di Jakarta. Oke, Pak Wahyu, boleh sharing dong. Ini kan saya dapat informasi nih, katanya kan orang tuanya Pak Wahyu, ibunya ya, ada terdiagnosa COVID ya. Nah, boleh sharing ke kita nih, apa yang sih yang dia lakukan oleh mamahnya gitu loh Pak Wahyu. Oh iya,
Jadi ibu saya saat ini usia 90 tahun dengan diabetes dan asma. Jadi tanggal 8 Januari 2021 kemarin ada gejala yang mencurigakan. Jadi ibu saya nggak mau makan dan juga susah untuk diajak komunikasi. Itu lihat di meja. Dan juga kebetulan ibu saya tinggal di kakak saya di Bandung dan kakak saya pun ada gejala yang seperti sakit mah, padahal beliau tuh nggak pernah sakit mah. Akhirnya kami putuskan untuk antigen. Nah, kemudian hasilnya tanggal 9 dapat kabar ibu saya reaktif. Nah, kemudian tanggal 12 Januari kita lakukan PCR yang pertama. Dilihat ya, yang hasilnya positif. Tapi di sini tidak ada nilai CT ya. Nah, jadi kami benar-benar kalau Ini jadi nggak suaranya mungkin untuk dirawat di putus-putus rumah. ya. Oke, saya lanjut Iya, aja ya. suaranya putus-putus Nah, ya. putus-putus ya. Oke. Hanya tadi Jadi tanggal 9, kondisi tadi ibu tanggal 9 itu terdiagnosa ya Pak Wahyu. 9 terdiagnosa reaktif, kemudian tanggal 12 Januari kita lakukan PCR dan hasil ternyata positif. Nah, berhubung ibu saya bisa makan, nggak mungkin di rumah sakit. Akhirnya kami pilih untuk dirawat di rumah. Dan kami mengandalkan Mungkin produk pakai kesehatan dari Biswood. Pak Wahyu mungkin Nah, pakai ini earphone kali ya, Pak Wahyu. ya. Suaranya putus-putus. Nah, oke. Ini gimana? Sekarang bagus? Udah bagus. Mungkin harus stabil kali ya. Iya, maaf ya jaringannya kurang Ya. bagus. Oke, lanjut Pak Wahyu. Jadi kami mengandalkan produk kesehatan dari Biswood, salah satunya Alpameta, karena ibu saya susah makan dan sedangkan ini nggak usah dikunyah. Selain itu, ini udah konsumsi selama 5 tahun lebih ya. Nah, ini yang kedua tuh Vitomax, ini pun cairan, setiap minum selalu diminum ya. Dan Alpaspin. Nah, untuk Vitomax sudah 1 tahun lebih, Alpaspin ini kita masukkan ke jar air minum seperti ini, ya, dalam minum. Nah, reaksinya langsung. Jadi ibu saya sempat saturasi oksigennya sempat 93 dan bahkan kami udah menyiapkan tabung oksigen. Nah, tapi dengan konsumsi produk-produk ini, saturasi oksigen sesaat kemudian langsung bagus. Nah, kemudian tanggal 13 Januari progresnya sangat menggembirakan. Jadi sempat kami rawat di rumah dengan infus. Nah, 13 Januari ibu saya udah konsumsinya udah bagus, makannya udah bagus dan kemudian ini kondisi ibu saya pada saat sebelum PCR kedua. Jadi Alpaspin ini melekat di badan termasuk Alpaspin yang besar ya di pinggang ini melekat terus. Nah, ini saya sangat bersyukur ya imun tubuh ibu saya sangat-sangat membantu proses penyembuhannya. Nah, mungkin bisa dilihat pada saat tanggal di bulan Februari ya, di bulan Januari tanggal 21, ini PCR kedua, nilai CT-nya udah bagus, mendekati sembuh. Ya, 37. Nah, kemudian tanggal 3 Februari, ini adalah PCR terakhir. Ibu saya sudah sembuh. Jadi, benar-benar produk-produk ini sangat membantu proses pemulihan kesehatan ibu saya. Keluarga memang bergabung di komunitas yang sangat bagus yaitu FFG yang menanamkan sikap positif. Jadi pada saat kondisi apapun kita selalu berpikir positif dan itu membantu proses pemulihan ibu saya. Mungkin itu Bu Lani, sharing dari saya. Bulani Padahal usianya mamahnya Pak Wahyu udah 90 tahun ya ditambah juga 90 tahun.
Ditambah juga ada asma, terus ada juga diabetes gitu ya Pak Wahyu ya. Nah, padahal Iya, kan tadi betul. di slide awal itu kan sebenarnya untuk usia lanjut nih agak bahaya ya kalau misalnya terdiagnosa ini kalau memang secara imun tubuh nggak bagus ya. Dan ini membuktikan bahwa pada saat kita berinvestasi kesehatan, ya hasilnya kelihatan ya Pak Wahyu seperti itu ya. Iya, betul. Tidak sia-sia investasi kesehatan. Sangat Ya, penting. luar biasa banget. Luar biasa banget, luar biasa banget ya. Jadi Bro Ensis, ini benar-benar pelajaran banget ya buat kita semua ya bahwa investasi itu ya kesehatan itu adalah investasi, bukannya pengeluaran, bukannya biaya gitu loh ya. Yang harus kita investasikan dari hari ke hari ya untuk menjaga apapun kondisinya. Istilahnya gini, ini kan bukan hanya COVID aja, akan ada virus yang lain gitu kan. Pada saat imun tubuhnya kita bagus, sebenarnya mau virus apapun, bakteri apapun ya atau kuman apapun itu akan tetap tubuh kita tuh terprotek dengan baik dan hal-hal yang tadi virus, kuman dan bakteri itu tidak menyerang tubuh kita ya. Ini sudah terbukti nih walaupun tadi ibunya Pak Wahyu usia 90 tahun ada diabetes juga dan ada ini juga asma ya. Malah itu asma ya. Asma itu kan cukup rawan juga gitu kan ya pernafasan kan dan buktinya bisa melewati dengan sangat bagus ya. Oke, thank you sekali lagi Pak Wahyu atas sharingnya ya. Dan saya rasa sharing dari Ibu Desi dan Pak Wahyu ini sangat bermanfaat ya untuk kita semua ya. Oke, Bu Ensis, tadi kan Pak Wahyu dan Bu Desi sharing nih tentang memakai produk dari Bisword, produk kesehatan ya. Dan acara malam ini juga kita disupport oleh Bisword ya. Nah, saya akan sharing kepada Bro Ensis apa sih itu Alphameta, Vitomax, dan Alpaspin ya. Oke, kita lihat ya slide berikutnya ya. Nah, ini adalah Bisword punya moto ya, happy, healthy, dan harmoni. Good banget ya, segala sesuatu yang harmoni itu adalah bagus adanya ya. Kalau kita happy, yang tadi dibilang, kata Bu Desi, kalau kita sikapnya tenang, dan itu kan proses penyembuhan jauh lebih cepat ya. Oke, kita lihat slide berikutnya ya. Nah, ini yang tadi dibawa oleh Pak Wahyu nih, Alpha Meta. Ya, Alpha Meta itu apa sih? Resolusi makanan murni sel. Ya, ini adalah ekstrak dari Alpha PSP. Ya, nah kita lihat slide berikutnya. Nah, Alpha Meta itu lebih dari 50 antioksidan, mineral organik dan oligoelemen, terus mineral B natural, polisakarida, glukosa esensial, asam lemak esensial, dan asam amino. Dan semuanya itu sangat dibutuhkan secara alami untuk tubuh kita. Ya. Nah, kita lihat nih Alpha PSP ini gunanya untuk apa nih gitu kan. Nah, ini adalah resolusi makanan murni sel ya. Nah, Alpha PSP ini adalah material tubuh kita untuk enzim untuk membentuk tubuh ya dan ditambah untuk bioenergy production. Nah, pada saat dua ini berjalan dengan sangat bagus, maka metabolisme regulasinya juga bagus banget tubuh kita. Ada pembuangan sel racun, perbaikan sel, perlindungan sel, dan peremajaan sel ya. Nah, kita lihat slide berikutnya ya. Ini yang dipatenkan karena produknya bagus harus dipatenkan. Setuju ya? Yang dipatenkan apa? Teknologi stabilisasi dan hidrolisis mekanis ya. Jadi bahan bakunya tetap utuh nih dari mulai panen sampai dengan masuk ke tangan Bro Ensis ya, diterima dan pracerna. Ya, jadi diserap seketika karena teknologi nano ya, good banget ya. Nah, ini yang membuktikan nih teknologi nanonya seperti ini nih Bro Ensis, gambaran slide berikutnya ya. Yang hijau ini adalah beta glukan ya. Jadi pada saat kita makan ya, nah untuk diproses menjadi kecil masuk ke dalam sel itu yang pori-pori kecil itu ya, itu membutuhkan 35 ATP ya. Jadi membutuhkan tenaga dulu nih untuk diproses dari yang besar menjadi kecil ya. Nah, terus tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan 36 ATP ya. Nah, sedangkan kalau yang orange ini adalah beta glukan nih. Jadi pada saat diserap tubuh, dia tidak membutuhkan tenaga lagi nih, Bro Ensis. Jadi langsung diserap dan menghasilkan 36 ATP dalam waktu 30 detik. Good banget ya. Dan ini adalah makanan mitokondrianya kita. Jadi pada saat tadi Pak Wahyu sharing, pada saat Bu Desi sharing bahwa minum Alpha Meta badannya jadi nggak lemes gitu loh, Pak. Kebanyakan kan pada saat kena COVID, orang itu kebanyakan badannya lemes ya. Dan ini good banget untuk energinya dan untuk melengkapi menjadi sel yang sehat. Nah, terus kelebihannya Alpha Meta lagi ini apa nih? Nah, ini dia ya untuk leaky gut ya, kebocoran usus ya. Dan ini bagus banget. Kenapa? Karena 70% kesehatan kita itu dari pencernaan kita.
ya. Nah, leaky gut ini Bro Ensis ini nggak ada gejala dan ini bahayanya pada saat nggak ada gejala ya. Jadi pada saat jangka waktu yang panjang itu yang terjadi apa? Alergi ya. Nah, terus apalagi kulitnya jerawatan atau eksim atau autoimun, bahkan ini akan kanker ya. Nah, alfa meta bagusnya apa? Menghasilkan aktivitas proenzim untuk memperbaiki fungsi enzim di dalam pencernaan ya, dan ini adalah menghasilkan glutamin konsentrasi tinggi untuk memperbaiki villi usus halus. Good banget ya. Nah, terus organiknya ya, ini good banget. Kenapa? Karena pada saat kita makan apapun lah ya, organik jauh lebih bagus ya, apalagi ini organiknya bukan dari abal-abal nih, tapi dari USD Amerika dan Uni Eropa. Dan panennya pun 1 tahun sekali karena harus diusahakan juga kesehatan tanahnya juga ya, dan ini benar-benar tanpa bahan kimia sama sekali ya. Nah, itu alfa meta. Terus Vitomax nih apa nih gitu kan. Nah, Vitomax ini adalah untuk perlindungan tubuh juga nih, satu keluarga nih ya. Terus bedanya apa nanti dengan alfa meta nih kalau digabungin terus gimana nih gitu kan. Nah, Vitomax itu adalah fitonutrien ya, dan ini adalah senyawa metabolis primer dari tanaman ya, warna alami. Fungsinya adalah untuk memprotek diri dan penyembuhan diri sendiri ya, good banget ya. Dan fitonutrien ini hanya ada di tanaman aja ya. Nah, kita lihat berikutnya ya. Jadi ini adalah ekstrak dari 5 macam warna sayur dan buah ya. Nah, kita disarankan WHO untuk mengkonsumsi minimal 400 gram per harinya ya, dan itu beberapa kali itu, jadi bukan sehari sekali doang, iya kan. Dan itu minimal. Dalam kenyataannya Bro Ensis lihat nih, makanan Bro Ensis hari ini dari pagi sampai malam ada nggak 5 warna? 1 warna aja belum tentu, benar nggak? Sedangkan serat itu sangat dibutuhkan oleh tubuh ya. Nah, terus kita lihat lagi nih, jadi Vitomax ini apa nih gunanya gitu kan? Ini adalah aktivitas antioksidan untuk meningkatkan kekebalan tubuh, anti mikroba, anti tumor, enzim metabolik dan lain-lain. Bahkan di sini adalah menurunkan efek gula dan efek kolesterol. Luar biasa ya. Dan sebagai aktivitas hormon gitu untuk kesehatan kita semua ya. Nah, dan ini prosesnya pun bagus banget karena fermentasi bakteri baik yang menguntungkan ya. Jadi gabungnya dengan alfa meta tuh bagus banget gitu loh ya. Nah, ini bebas proses kimia juga dan pracerna juga, jadi gampang diserap ya. Nah, kalau kita lihat ini simple banget. Jadi minum Vitomax itu cuma ditetesin dan tidak berbau gitu loh, tapi itu tercukupi ya. Nah, jadi Bro Ensis bisa tetesin 10 sampai dengan 15 tetes dalam wadah air minum ya. Nah, taruh gabungin. Jadi kalau digabungin ini to be strong ya, dengan alfa meta dan Vitomax digabungin nih. Wah, good banget ya. Jadi benar-benar memprotek tubuh kita sempurna ya. Nah, alfa meta dan Vitomax konsumsi ya dari wanita hamil ya sampai ke orang sakit, manula, remaja dan lain-lain. Itu bisa dikonsumsi ya. Nah, terus nih ya, yang tadi tuh Alpaspin ya, saya juga menggunakan Alpaspin ini ya. Jadi ini bagus banget. Kenapa? Karena Bro Ensis ya benar-benar tanpa bisa dipungkiri. Kenapa tubuh kita juga lemah juga? Karena paparan dan Alpaspin ini itu adalah mengharmonikan semua gelombang elektromagnetik yang ada sekeliling kita. Jadi aman banget, dia tidak menghilangkan sinyal ya, tapi mengharmonikan gelombangnya masuk ke tubuh kita. Bahkan semakin canggih gadget kita, semakin bahaya buat tubuh kita. Ya, jadi kita perlu banget nih ya. Nah, kalau kita lihat gambar berikutnya nih ya, dan ini ditangkap oleh kamera khusus. Jadi bayangin nggak, tubuh kita tuh sudah dikelilingin segitu bahayanya gelombang ya. Bahkan untuk orang-orang yang tinggal di Sutet, wah itu bahaya banget ya. Nah, apalagi sekarang nih work from home, bener nggak? Ya, anak-anak sekolah di rumah, orang tua juga sebagian juga masih ada yang bekerja lewat rumah. Dan ini bahaya banget, kenapa? Pada saat wifi 24 jam nonstop di rumah, orang lagi istirahat, terlebih-lebih anak kecil ya zaman sekarang ya, mulai dari gelombang otaknya sampai frekuensi semua organ tubuhnya itu terpapar radiasi ya. Dan ini zaman sekarang anak kecil lebih jago gadgetnya dibanding kita, benar ya?
Dan anak kecil di bawah 5 tahun pada saat dia menggunakan handphone, maka 3/4 otaknya akan kena radiasi. Apakah orang dewasa aman? Enggak juga. Nah, ya efeknya banyak banget nih. Kita lihat nih efek-efeknya dari WiFi ini apa aja sih? Dari gelombang elektromagnetik ya. Jadi dari semua gelombang ya, kerusakan kulit kepala, memori menurun, kebingungan mental, sakit kepala dan kelelahan, bahkan ada gangguan perut dan kemandulan pada pria dan wanita ya. Nah, kita lihat lagi nih slide berikutnya ya. Bahkan autism ya. Pada saat lihat ya, pada saat autism meningkat juga pesat pada saat ini ya, pada saat gelombang sekarang paparannya dari orang hamil kena gelombang ya. Nah, kita lihat slide berikutnya nih, Bu Ensis. Nah, ini bahaya banget ya. Lihat ya, darah yang bawah itu adalah darah yang sehat, ya, darah yang sangat sehat. Tapi pada saat kena 70 menit komputer ya, itu darahnya langsung nempel. Ya, jadi ini nggak ada misalnya gini nih, pada saat tidak ada pandemi aja kondisi darahnya kayak gini. Nah, pada saat menggunakan mobile phone 10 menit aja ya, kondisi darahnya benar-benar tidak bergerak, nempel. Jadi bayangin nggak, tidak ada pandemi aja ini bahaya. Ya, apalagi ditambah dengan ada pandemi. Nah, ditambah lagi dengan pada saat ada orang COVID, sekarang kan lagi istilahnya juga tadi hypoxia, ya happy hypoxia dan D-dimer ya, yang ada kayak gelembung di dalam darah ya. Jadi ini bahaya banget ya. Nah, ini adalah yang kita lakukan setiap hari tanpa sadar. Istilahnya yang kita tidak tahu ini akan membunuh kita. Makanya kenapa banyak orang di usia 30 kena stroke. Kita kalau misalnya tidur, handphone sampai kita nggak dimatiin, wifi juga nggak dimatiin, dan ini bahaya banget ya. Nah, tapi Bro and Sis, tenang aja nih. Kita ada solusinya. Kenapa solusinya? Karena Bro and Sis nggak usah takut lagi dalam menggunakan gadget di keliling rumah kita ya. Nah, ini kita pernah adakan satu acara tes darah langsung ya. Diambil nih langsung nih darahnya dites. Nah, kondisinya sebelum memakai produk kita seperti ini nih, Bro and Sis. Ya, tengah-tengah ya itu tidak bisa diolah tubuh lagi ya, dan itu darahnya semua nempel ya. Nah, tapi setelah menggunakan produk kita 5 sampai 10 menit kita lihat nih efeknya. Wah, dahsyat ya. Bro and Sis, ya. Bro and Sis yakin nggak nih darahnya selancar ini nih? Ya, menggunakan handphone hari ini udah berapa lama? Ngantongin handphone udah berapa lama? Main game udah berapa lama? Ya, balas-balas chatting udah berapa lama? Post di media sosial udah berapa lama? Nempel di tangan kita udah berapa lama nih handphonenya? Ada yang punya 1, punya 2, ada yang punya 3, gitu ya. Dan luar biasa ya. Nah, ini sekarang saya kasih solusi buat Bro and Sis. Jadi, walaupun ada gadget tetap aman. Nah, cara bekerjanya seperti apa? Seperti ini. Ya, jadi dia membentuk tornado, dan Alpha-Spin ini adalah buatan Jerman dan teknologi Jerman. Ya, dia akan membentuk spinning energy dan akan memprotek 2 meter sekitarnya nih, seperti ini ya, good banget ya. Jadi frekuensinya harmoni banget, di darah kita tetap lancar gitu loh ya. Nah, kita lihat berikutnya ya. Kalau kita pasang 4 lagi, kenapa? Bro and Sis bisa pakai handphone termahal di Protek, anti gores, bener nggak? Bro and Sis punya rumah diasuransiin, ya. Tapi ini adalah Protek satu keluarga. Kenapa? Karena satu keluarga main gadget, karena satu rumah ada wifi-nya. Dan ini pada saat kita taruh 4 Alpha-Spin di rumah kita lagi memprotek satu keluarga kita. Dan itu aman banget di dalam piramid ini. Kenapa? Karena walaupun ada wifi, ada handphone, dan lain-lain, kita akan terprotek. Ya, good banget ya. Nanti akan diajarin cara tata letaknya ya, untuk membentuk medan kuantum ini ya. Nah, terus kelebihannya apa lagi nih? Selain untuk mengharmonikan gelombang, ini gunanya adalah untuk ya merubah air ya. Ini good banget ya, dari dead water menjadi living water ya. Nah, kalau Bro and Sis bisa bandingin nih, kalau hari mati itu kadar oksigennya rendah, tidak membawa energi positif, dan tidak mudah diserap oleh sel. Ya, jadi cuma minum kencing gitu aja gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya living water atau air yang hidup adalah kadar oksigennya tinggi. Tadi makanya kenapa? Jadi Bu Desi taruh Alpha-Spin-nya di dalam jar. Pak Wahyu juga untuk mamahnya selain ditempelin di badan, wah tempelin badan tuh bagus banget ya, Amat taruh juga di jar gitu kan ya. Dan oksigennya tinggi, membawa energi positif untuk sel, mikromolekul sehingga mudah diserap sel ya. Bahkan ini untuk orang-orang yang sudah pakai cuci darah ya, yang ginjalnya bermasalah, ini bagus banget. Walaupun airnya sudah dibatasin, tapi maksimal bisa menyerap ke dalam sel tubuh ya.
Nah, kita lihat lagi ya slide berikutnya. Oke, ya. Ini ya contohnya ya sampel yang diambil ya sebelum dilewatin dan setelah dilewatin ya, dan ini diuji Alpha-spinnya di Matsuro Emoto Institute ya. Ini good banget ya. Kita lihat lagi slide berikutnya ya. Nah, gunanya nih, yang penting gunanya apa nih gitu kan? Meningkatkan sirkulasi mikro ya, menghilangkan keriput ya. Semua wanita mau kulitnya kencang, bukan wanita aja, zaman sekarang juga pria-pria banyak banget di klinik kecantikan ya. Meningkatkan aliran oksigen dalam darah, ini yang paling penting. Ini yang paling penting, kadar oksigen dalam darah ya, menghentikan pertumbuhan bakteri, dan ini sebagai antibiotik ya, merangsang syaraf dan refleks, meringankan rasa sakit, dan meningkatkan kandungan nutrisi untuk tanaman dan hewan ya. Nah, kita lihat lagi nih slide berikutnya nih, penggunaannya. Penggunaannya seperti apa sih? Nah, kayak gini nih Bu Ensis, taruh di jar yang tadi kayak Pak Wahyu, atau ditatakin juga boleh ya. Ini taruh 4 di ranjang ya, saya juga pakai ini juga di kamar ya, 4 ya. Nah, kita lihat lagi, dan bayangin nggak pada saat 4 di kamar, Bu Ensis lagi tidur terprotek nih, lagi tidur seperti di terapi karena itu full ion negatif ya. Nah, terus bisa dipakai belt ya di pinggang. Nah, ini juga bisa ditaruh di dekat laptop. Jadi kalau punya satu taruh dekat laptop ya. Nah, kita lihat lagi ya pemakaian secara singkatnya ya, meningkatkan ini untuk minuman, yang penting pada saat pulang nanti Alpha-spin ikut dibawa pulang ya. Nah, terus kita lihat lagi ya, ini untuk cuci sayur ya, cuci buah, taruh di dalam kulkas ya. Dan ini bagus banget karena mencuci sayur lebih bersih ya. Nah, untuk kecantikan, wah, lihat tuh siapa yuk yang matanya mulai ada wrinkle-nya nih ya, rajin digosok-gosok ya. Jadi fungsinya banyak banget seperti P3K di rumahnya Bro and Sis ya. Terus kita lihat lagi, jadi nggak usah botox, nggak usah tarik benang ya, ditarik benangnya terus ya, tarik lama-lama kulitnya ngumpul di kepala ya. Nah, terus kita lagi nih rendam ya sebagai terapi ya. Nah, kita lihat lagi terus ya penggunaan-penggunaan Alpha-spin ini good banget ya. Bahkan untuk terapi ya yang tadi untuk yang kena stroke digosokin sebagai refleksi karena penuh syaraf ya kaki dan tangan ya. Macam-macam ya bisa digunakan ya. Kita lihat lagi terus ya. Dan ini good banget untuk punya penyakit kulit ya. Bahkan kerontokan rambut juga bisa berkurang ya. Nah, tapi Bro Ensis, bensin juga sama ya, RPM-nya juga turun ya. Nah, ini good banget. Jadi secara maksimal Bro Ensis bisa gunakan dan harus punya ya. Nah, tapi Bro Ensis di sini saya harus tekankan bahwa Alpha Meta, Vitomax, dan Alpha-spin bukan sebagai pengganti medis ya. Jadi bukan sebagai pengganti obat. Tetap Bu Ensis harus konsultasi kepada yang ahlinya ya, kepada dokter atau kepada tenaga kesehatan ya. Dan Alpha-spin, Alpha Meta, dan Vitomax ini adalah sebagai pendamping ya. Nah, good banget kalau dilakukan setiap hari minum Alpha Meta, Vitomax gitu kan. Dan ini adalah ini bukan medical device tapi wellness tools untuk Alpha Spin-nya ya, dan Alpha Meta dan Vitomax juga bukan pengganti obat tapi sebagai pendamping. Nanti dokter yang akan kurangin ya. Jadi ini nanti keputusannya tetap sama dokter ya. Nah, satu lagi yang tadi Bu Desi cerita bahwa ada komunitas FFG, ini good banget ya. Ini adalah komunitas yang positif dan suportif ya. Jadi kita perlu nih kumpul dengan orang-orang yang positif. Kenapa? Hari gini masih ngumpul sama yang negatif, udah ketinggalan zaman. Bener nggak? Iya kan? Hari ini orang berlomba-lomba untuk menjadi jauh lebih baik ya. Dan FFG ini sudah ada lebih di 80 negara, kumpulan orang-orang yang ingin mempunyai hidup, yang mempunyai dampak positif untuk orang lain ya. Dan luar biasa ya, Bro Ensis ya. Nah, satu tadi kesimpulan dari semuanya yang dipaparkan oleh Pak Dr. Joni yang luar biasa gitu kan. Ini yang perlu kita jaga ya. Ini ya sekilas lah ya, cuci tangan, terus aktivitas olahraga gitu kan ya, mandinya lebih sering. Jadi dari mana-mana mandi, makan. Yang penting makanan itu adalah gizi seimbang ya. Nah, kadang-kadang kan dulu kan pas sehat lima sempurna ya, ternyata sekarang adalah gizi seimbang karena setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda ya. Nah, terus suplemen, istirahat yang cukup, bersin aja ada caranya, jangan hasyul ke muka orang, jangan, tutupin pakai masker atau tutup gini gitu ya. Nah, hindari menyentuh tangan ini ya, mata atau hidung ya. Nah, pembersih gunakan ya. Jadi ini adalah jaga keluarga kita dan jaga hidup kita juga ya. Nah, Bro Ensis, jadi ini tambahan aja ya, jika merasa tidak sehat ini segera langsung konsultasi ya. Terus tapi kalau Bro Ensis sehat nih ya, tapi nih memiliki riwayat perjalanan 14 hari ke negara yang terpapar COVID atau pernah kontak, ini juga sama, lapor ya. Kenapa? Pada saat ini Bro Ensis harus melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain, kan kasihan juga orang lainnya ya.
Nah, Bro Ensis, jadi cukup sekian sharing dari saya ya. Saya berharap apapun yang saya sharingkan, tadi Bu Desi sharingkan, Pak Wahyu sharingkan akan mempunyai nilai positif untuk Bro Ensis semua. Oke, tanpa panjang lebar ya, saya serahkan kembali ke MC kita yang luar biasa, Ibu Ingrid, dan saya mohon diri. Thank you. Terima kasih Bu Lani, luar biasa sharingnya pada malam hari ini. Saya banyak belajar pada malam hari ini tentang bagaimana hidup sehat di saat pandemi ini ya. Juga terima kasih kepada Pak Wahyu dan Bu Desi. Luar biasa sekali produk-produk dari Bisworld sangat-sangat membantu. Nah, Bro Ensis di sini ternyata Bisworld juga memberikan satu kabar baik ya. Mungkin dari Bapak Ibu di sini, brother and sister, banyak yang sudah pengen nih punya produknya. Nah, kebetulan pada malam hari ini Bisworld memberikan satu promo yang menurut saya bagus banget. Jadi kalau Bro and Sis ambil Alpha Spin Mini, jadi yang tadi dipakai oleh ibunya dari Pak Wahyu, itu dapat free Vitalmax-nya nih 3 botol. Tapi kalau untuk satu keluarga, ini kita punya kesempatan nih untuk spin mini gratis. Jadi beli 5 dapat 6 ya untuk bulan ini. Nah, kemudian di hari Sabtu ya tanggal 27-28 ada promo Alpha Meta. Beli 6 botol gratis 1 botol di acara kita. Dan kemudian ini ada promo juga tapi ini belum berlaku di Indonesia ya, baru berlaku di Malaysia, Kamboja, dan Hong Kong. Alpha Meta dalam saset. Nah ini saya sangat tunggu-tunggu nih, Bro Ensis, ini luar biasa banget. Nah kemudian juga kita ada promo dari Bisworld di bulan Maret sampai Mei. Jadi kalau kita mencapai poin tertentu, kita bisa mendapatkan MacBook Air atau iPad. Nanti Bro and Sis bisa tanyakan lebih lanjut kepada yang mengundang. Nah ini Bro and Sis, untuk yang mau tahu tentang Alpha Meta lebih dalam lagi, itu bisa hadir di tanggal 27 Maret pada hari Sabtu jam 7:30 malam waktu Jakarta. Iya. Itu aja sharing dari saya. Kalau ada pertanyaan seputar webinar ini, seputar produk, seputar promo, Bapak dan Ibu, brother and sister, bisa langsung tanyakan kepada yang mengundang. Terima kasih atas kehadirannya Bapak, Ibu, brother and sister semuanya. Sekian webinar pada malam hari ini. Sampai ketemu di webinar yang akan datang. Sehat semua ya. Thank you. Thank you semua.